Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Kamis 9 Juni 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan partainya bersama Gerakan Buruh Indonesia menolak revisi Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau P3 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Said mengatakan atas penolakan tersebut pihaknya bersama 4 konfederasi serikat buruh dan 60 federasi serikat buruh tingkat nasional akan melakukan demonstrasi pada 15 Juni mendatang. Lebih lanjut, Said juga mengatakan apabila DPR dan pemerintah tetap memaksakan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh dan 60 federasi serikat buruh akan melakukan mogok nasional selama 3 hari. Ia juga mengatakan ada 3 juta buruh yang akan terlibat di dalam aksi mogok nasional tersebut. Nah pemirsa, apakah revisi Undang-Undang P3 hanya sebagai akal-akalan hukum? Apakah isi revisi sangat bermuatan kepentingan oligarki dan sebenarnya siapa yang diuntungkan oleh hal tersebut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat perburuhan Bung Imam Ghazali. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Bung Imam, sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Semoga juga Bung Aziz dan para pemirsa sekalian juga sehat. Amin. Amin. Baik, Bung, langsung saja ini menyikapi terkait dengan hal tersebut. Ini menurut Anda sendiri dan juga teman-teman dari SPBRS ya, Serikat Pekerja Buruh Rindu Surga, ini merespon pengesahan undang-undang, maksudnya lebih tepatnya revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan P3 oleh DPR, ini seperti apa ini? Ya, Bung Aziz dan para pemirsa sekalian, mungkin perlu kami jelaskan dulu, SPBRS ini adalah Silaturahmi Pekerja Buruh Rindu Surga, jadi bukan serikat. Ya, ini adalah kumpulan kita para buruh menjalin komunikasi antar buruh. Ya, kegiatan kita berupa mengedukasi buruh sebagai bagian dari rakyat guna mewujudkan hidup yang sejahtera dan tidak cukup sejahtera, tapi juga penuh keberkahan. Ya. Baik, terkait dengan pertanyaan dari Bung Aziz tadi, bagaimana respon SPBRS? Jelas ya, bahwa SPBRS sangat kecewa dan tentu saja para buruh juga demikian, ya, sangat kecewa dan kembali dibuat kecewa. Kenapa saya katakan kembali dibuat kecewa? Ya, ini karena dulu kita sudah kecewa dengan munculnya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dan kita menggugatnya ke MK dengan harapan hal itu bisa dibatalkan gitu. Tapi ternyata kemudian keputusan MK meminta kepada para pembuat hukum untuk meninjau ulang. Dan kemudian ketika dilakukan revisi undang-undang ini, hasilnya juga mengecewakan, ya, dibuat sangat cepat. Ini membuktikan bahwa menurut kami DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan lagi sebagai wakil rakyat. Kenapa demikian? Karena kepekaannya sungguh-sungguh terbukti, ya, kali ini terbukti sekali lagi sangat tidak peka terhadap nasib rakyat. Khususnya kita ini para buruh, ya. Bagaimana kita para buruh ini sudah berjuang habis-habisan, ya, menolak Omnibus Law. Kita pernah melakukan aksi demo, kemudian juga beragensi dan sebagainya, dan itu tentu saja membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang luar biasa. Sedangkan kita tahu bahwa para buruh kami ini adalah dari rakyat kecil yang tidak punya banyak harta, yang tidak punya banyak sumber daya, tetapi dengan semangat dan mental untuk menyelamatkan negeri ini, kami berupaya untuk menolak itu. Dan saat ini, ya, harapan kami kembali dipupuskan oleh keputusan DPR yang merevisi Undang-Undang
peraturan perundang-undangan. Saya sebut sebagai P3 saja ya, biar gampang gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa mereka para wakil rakyat tidak peka dan tidak layak untuk kita sebut sebagai wakil rakyat dalam hari ini. Jadi sekali lagi SPPRS tegas menolak hal ini, Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian, apakah revisi dari Undang-Undang Peraturan Perundang-Undangan atau P3 ya tadi, ini hanya sebagai sebuah bentuk akalan-akalan hukum gitu ya? Maksud kami hanya sebagai akal-akalan hukum, bukan sebagai sebuah kebutuhan hukum. Atau seperti apa ini menurut Anda? Ya, gini jadi Bung Aziz dan para pemirsa sekalian. Ini kan kalau kita ketahui bersama bahwa latar belakang revisi Undang-Undang P3 ini ya itu kan adalah keputusan MK tentang Omnibus Law yang atau Undang-Undang Cipta Kerja yang digugat ya oleh para buruh dan oleh sebagian rakyat Indonesia ini karena kepeduliannya terhadap negeri ini. Ya, jadi ini adalah latar belakangnya itu. Sehingga kemudian kalau kita lihat ada sesuatu yang aneh di sini ya. Bagaimana para elit ya, para elit pembuat kebijakan ya, baik itu eksekutif maupun yudikatif ataupun legislatif ya, itu menunjukkan bahwa dengan munculnya pengesahan revisi Undang-Undang P3 ini semakin membuat kita itu tahu bahwa para elit itu sebenarnya tidak patuh hukum ya. Kita baru menyadari dan ini semakin sadar karena diberikan secara terang-terangan. Ya, apa itu? Kita tahu misalkan Omnibus Law ya, ya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan muncul ya, muncul kemudian ditetapkan, kemudian setelah itu kan digugat. Digugatnya adalah dari mekanisme Omnibus Law yang tidak ada di dalam peraturan perundangan. Di samping memang isinya atau substansinya memang sungguh-sungguh banyak merugikan rakyat. Ya, jadi artinya kemudian Omnibus Law itu muncul karena muncul tanpa ada dasar pembenaran. Kemudian ketika digugat, nah sekarang ini kemudian dicarikan apa namanya dasar pembenarannya. Ini lucu ya. Jadi artinya bukan kemudian diperbaiki Undang-Undang Cipta Kerjanya itu, tetapi kemudian dicari dasar hukum yang kemudian bisa membenarkan proses yang salah itu. Jadi intinya adalah dibikin dulu, prosesnya salah atau benar itu urusan belakang. Kalau tidak benar, dibikin aturan yang membenarkan. Jadi ini sebuah logika yang menurut kita itu sangat buruk ya, kelakuan para elit-elit politik kita ini. Ini kemudian juga mengkonfirmasi bahwa para pemimpin kita ini sekarang ini berarti sedang mengajari kita untuk jadi bangsa yang tidak sportif. Ya, tidak sportif. Jadi ibarat orang lomba, ya yang penting menang. Soal kemudian curang, dibikin aturan baru untuk membenarkan kecurangan itu. Ini adalah sebuah hal yang tidak sportif dan ini sangat berbahaya. Ya, hari ini kita melihat bahwa para elit politik ya, misalkan pemerintah yang berusaha membuat Omnibus Law penuh dengan kepentingan para oligarki itu, kita melihat itu hal yang salah, kemudian tetap saja diteruskan, kemudian legislatif waktu itu juga mendukung, yang langsung disahkan cepat-cepat, kemudian tidak sampai di situ, kita kemudian berjuang ke MK begitu ya. Ternyata di MK juga para yudikatifnya juga itu membuat keputusan yang ambigu ya, dikatakan prosesnya salah, tetapi undang-undangnya diakui, kan lucu juga ini. Kemudian setelah itu sekarang ini bola ada di legislatif kembali, dilakukan revisi undang-undang, dan kembali dilakukan dengan cara yang cepat, kemudian dibenarkan lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa sudah komplit kalau menurut saya ini ya. Dan ini adalah sebuah pengajaran yang menurut saya sangat buruk untuk bangsa ini ya, terutama anak-anak bangsa kita ini ya. Kita telah diajari oleh pemimpin-pemimpin saat ini adalah untuk menjadi bangsa yang tidak sportif. Dan menurut saya ini adalah sebuah kerusakan. Dan kerusakan tidak boleh dibiarkan. Begitu Bung Aziz kalau menurut kami. Ya baik, jadi berbagai macam hal tersebut yang jelas revisi Undang-Undang P3 tersebut ini tidak melibatkan publik secara meluas begitu ya. Dan kalau Anda melihatnya sendiri kira-kira
siapa ini yang paling diuntungkan terkait dengan undang-undang tersebut? Apakah para buruh atau yang lainnya ini? Iya, ini juga sebuah pertanyaan yang sering didiskusikan di para buruh ya, barang di warung-warung kopi juga begitu. Cuma mungkin karena mereka hanya bisa bicara di warung kopi ya, ngerasani pemerintah ya, baik itu elit pemerintah maupun legislatif di warung kopi kita bareng. Nah, ini jadi gini ya. Nah, itu tadi kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja ini kan digugat karena tidak melibatkan publik secara luas dan dilakukan secara kilat, sehingga kemudian dari awal ditentang, kemudian setelah disahkan kemudian digugat, ya itu kan harapannya untuk diperbaiki, karena salah satunya adalah itu tadi tidak melibatkan dari awal publik yang luas, ya ngakunya para buruh dilibatkan, tetapi para perwakilan buruhnya kan tidak pernah dilibatkan, kan gitu. Nah, ini yang jadi kemudian katanya ada tim ahli, ya tim ahli yang mana begitu ya. Dan kemudian kalau kita dilakukan secara kilat ini, cepet-cepetan, bahkan sampai dini hari disahkan. Ini ada apa ini? Ada apa? Kemudian sekarang diulangi lagi revisi undang-undang apa namanya P3 ini. Juga begitu, dilakukan dengan cara yang cepat. Bahkan kemudian pemerintah legislatif mengatakan, oh kalau ini 1 minggu sudah kelar nih. Padahal waktu itu kalau tidak salah pemahaman saya MK memberikan waktu 2 tahun kalau nggak salah ya. Tetapi ini hanya hitungan bulan minggu sudah selesai. Cepat sekali ini. Kan ini dan buat kita bertanya, ada apa ini kok bisa cepat? Dan kita semua tahu pada akhirnya kemudian pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Dan kemudian kasak kusuk rakyat-rakyat itu ya, rakyat kecil termasuk kita-kita di warung kopi dan di diskusi-diskusi ngobrol, kan kita semua tahu akhirnya sekarang istilah oligarki ya, oligarki sekelompok kecil orang yang menguasai negeri ini, dan itu adalah kita identifikasi sebagai kelompok pemegang modal atau para orang-orang kaya ya, yang menguasai kemudian mengatur dengan membuat sebuah keputusan-keputusan lewat kaki tangan mereka ya, keputusan kemudian yang bisa berlaku secara legal gitu. Nah, jadi ya kelompok itu siapa lagi yang itu kan, begitu Bung Aziz. Ya baik, lantas jika memang kondisinya seperti itu, kira-kira bagaimana seharusnya sikap seluruh elemen buruh ya di dalam menyikapi revisi dari Undang-Undang P3 tersebut? Iya, ini penting juga ya. Jadi yang pertama ini kita semua rakyat ini harus menolak ya, termasuk para pemirsa atau siapapun yang belum menyadari hal ini. Karena begini, undang-undang revisi Undang-Undang P3 sekali lagi adalah rangkaian dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ya kita tolak karena yang pertama bahwa ini dikejar dalam waktu yang singkat ini, saya nggak tahu para legislatif itu mikir apa enggak ketika mempelajari dan memutuskan revisi Undang-Undang P3 ini. Khawatir saya mikirnya nggak lama dan tidak tahu implikasinya bagaimana. Kemudian yang kedua, ya ini kemudian akhirnya mengesahkan dan memperkuat kembali berlakunya Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Padahal judulnya saja Cipta Kerja, tapi sebenarnya tidak hanya mengatur soal lapangan kerja, tapi juga mengatur tentang pertanahan, ya, kemudian mengatur tentang penguasaan aset negara, bagaimana investasi dan sebagainya. Itu tentang lingkungan dan sebagainya, itu dalam satu bundel. Dan kalau kita lihat pelajaran itu luar biasa, di mana tanah itu dengan Undang-Undang Omnibus Law ini tidak ada lagi batas minimal maksimal ya untuk memilikinya. Dan itu kita semua sudah merasakan. Misalkan kasus minyak goreng, kenapa kok mahal? Ternyata perkebunan sawit yang ratusan ribu hektar, bahkan Pak Menteri mengatakan ada satu perusahaan yang mempunyai 600.000 hektar. Yaitulah sebabnya selevel presiden sampai Menko saja sekarang mengendalikan apa namanya harga minyak goreng saja sangat susah. Ya, itu level mereka itu. Apalagi kita. Artinya ini sangat berbahaya bagi kedaulatan dan keberlangsungan kita sebagai pemilik negeri ini. Apalagi kemudian nanti ada Omnibus Law. Pasti itu semua sudah sah karena sudah berlaku dan bisa nambah lagi. Dan ini tentu saja akan apa namanya berbahaya bagi kita semua. Oleh karena itu
ada satu hal yang perlu saya sampaikan pada para. Mari kita tolak ini semua. Kemudian yang berikutnya ini tidak cukup menolak ya. Kita sekarang harus semakin menyadari bahwa ada yang salah ini. Ya kenapa kita dikecewakan oleh Omnibus Law, dikecewakan undang-undang PTKN. Nanti ada undang-undang yang lain kita juga akan dikecewakan. Maksudnya kita rakyat kecil ini. Berarti ada yang salah ini. Apa yang salah? Yakni tidak hanya orangnya. Karena apa? Nanti legislatif 5 tahun ganti, pejabat eksekutif 5 tahun ganti, tapi undang-undangnya tidak pernah ganti. Cara membuat undang-undangnya juga tidak pernah ganti. Artinya ada yang salah. Apa yang salah adalah sistemnya. Sistem apa itu? Kalau kita lihat sekarang itu sebenarnya kita lagi menganut sistem demokrasi kapitalis yang memunculkan para oligarki. Sehingga para pemirsa sekalian dan pengasis, sudah saatnya kita ya tidak hanya lihat figur, tapi harus sudah menoleh kepada sistem. Ini sistem sudah bobrok, maka harusnya kita segera beralih untuk menoleh sistem yang lain yang lebih bagus. Dan pemirsa sekalian, SPBRS menawarkan ada satu sistem yang bisa kita coba, dan kita yakin bahwa itu akan bisa menyelesaikan semua permasalahan sengkarut negeri ini. Apa itu adalah sistem Islam, yakni sistem yang dibuat oleh Zat Pencipta manusia. Tentu saja Zat Pencipta manusia itu pasti sangat mengetahui tentang kebutuhan dan permasalahan manusia serta solusinya. Dan juga dibuat oleh Zat yang maha adil, yang tentu saja keputusan-keputusannya akan sangat adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk berusaha dan mencoba dan mempelajari sistem itu. Mudah-mudahan sistem itulah yang cocok dan berguna untuk kita, sistem Islam. Demikian, terima kasih. Ya, baik Mas Awani, penjelasan yang luar biasa ini. Syukron wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bung Imam, dan juga terima kasih atas kehadirannya di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imam Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.